Bismillah wa bihamdih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita sama-sama mendengarkan kajian tafsir Al-Quran di Masjid Hubul Watan. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'du. Jamaah yang dirahmati Allah, mari kita buka majelis kita pada siang hari ini dengan berniat i'tikaf, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu li'tikaf fi hadzal masjid ma dumtu fihi lillahi ta'ala. Aku berniat i'tikaf di masjid ini selama aku berada di dalamnya karena Allah. Selanjutnya kita amalkan hadis dari Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallu alayya fil lailatil gharra wal yaumil azhar. Bersalawatlah kalian semua kepadaku pada malam yang bercahaya dan pada hari yang terang benderang, yaitu malam Jumat dan pada hari Jumat. Karena itu mari kita baca salawat. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, pada hari ini kita lanjutkan pengajian kita ayat 229 dari suratul Baqarah. Tidak terasa bapak-bapak dan saudara-saudara, sedikit demi sedikit, seayat dua ayat, tapi alhamdulillah sudah sampai ayat 229. Ayatnya sudah kita baca bersama. Qauluhu ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. At-talaqu marratan. At-talaqu yaitu talak, yaitu yang dimaksudkan adalah tatliq. Tatliq itu perbuatan sang suami untuk mentalak istrinya. Talak itu yang suaminya masih bisa rujuk, marrotani, adalah 2 kali. Baik 2 kali itu terpisah-pisah, maksudnya adalah talak 1, lalu rujuk, lalu talak lagi, gitu. Atau 2 kali itu dalam satu waktu. Saya talak kamu, misalnya talak 2 misalnya. Maka sesuai dengan prinsip, ya, bahwa talak itu tasarrufun masyru', apa yang disampaikan oleh suami itu terwujud, ya. Jadi pentalakan oleh suami, yaitu talak yang masih bisa kembali atau rujuk, marrotan, itu 2 kali, yaitu talak pertama dan talak kedua. Fa imsakum bima'rufin, fa imsakun, ya. Kalau setelah 2 kali itu talak, lalu kemudian terjadi lagi 1 kali talak, ya, fa imsakum bima'rufin au tasrihum bi ihsan. Begitu dia sudah selesai talak 2 kali, lalu rujuk, kemudian terjadi lagi, ya, kemudian terjadi lagi, fa imsakum bi ma'rufin au tasrihum bi ihsan. Maka terjadilah yang disebut dengan tasrih. Begitu selesai talak yang kedua kali, fa imsakum bi ma'ruf, rujuk baik-baik, ya. Ma'ruf di sini artinya husnul muasyarah, maka diperlakukan dengan baik. Lalu kemudian kalau ada sesuatu sebab, ya, lalu terjadilah talak yang ketiga, au tasrihum bi ihsan, maka dilepaskannya juga dengan cara yang baik-baik. Wala yahillu lakum an ta'khudhu, dan tidak halal bagi kalian wahai laki-laki, an ta'khudhu, mengambil, mimma ataitumuhunna syai'a, dari apa yang telah kau berikan kepada mereka atau kepada istrimu. Jadi mengambil kembali mahar, ya, mengambil kembali harta yang sudah diberikan,
illa ayyakhafa alla yuqima hududallah, kecuali kalau ada keadaan di mana keduanya khawatir, yaitu tidak dapat melaksanakan hukum-hukum Allah dengan baik, tidak dapat berumah tangga dengan baik, ya. Fa in khiftum alla yuqima hududallah, kalau itu terjadi, yaitu suami dan istri itu tidak cocok lagi, khawatir, ya, keduanya tidak bisa membangun rumah tangga yang baik, maka fala junaha alaihima fi maftadat bih, tidak ada kesalahan, atau dalam arti yang lain boleh, tidak ada salahnya, yaitu fi maftadat bih, yang perempuan itu menebus dirinya. Tilka hududullah, itulah batas-batasan dari Allah, fala ta'taduha, maka jangan kalian melewatinya, jangan kalian melanggarnya. Wa may yata'adda, siapapun yang melanggar batasan Allah, hududallah, faulaika humuz zalimun, mereka adalah orang-orang yang zalim. Apa penjelasan ayat ini? Saudara-saudara, ayat ini masih dalam rangkaian ayat yang mengatur tentang hubungan suami istri. Kita sudah bahas dalam ayat-ayat sebelumnya, ya. Jadi bersuami istri itu baik-baik, tapi kalau misalnya ada suatu keadaan di mana sudah tidak bisa dipertahankan lagi, maka juga ada aturannya, juga harus ditempuh dengan baik-baik. Nah, ayat yang kita baca ini adalah kaitannya dengan talak. Talak itu dulu, bapak-bapak, saudara-saudara, ya, kalau kita lihat pada zaman jahiliyah, salah satu yang paling nyata pada zaman jahiliyah itu adalah ihanatul mar'ah. Perempuan itu dihina, perempuan itu dizolimi, perempuan itu bahkan dianggap barang, bisa diperjualbelikan dan bisa dipertukarkan. Salah satu bentuk ihanatul mar'ah fil jahiliyah adalah laki-laki itu mentalak istrinya sampai sebanyak yang dia mau. Misalnya, saya talak kamu, ada iddahnya zaman jahiliyah dulu. Begitu mau selesai iddahnya, kata laki-laki, saya rujuk kamu, sudah. Lalu beberapa waktu tidak lama, saya talak kamu. Begitu mau habis iddahnya, saya rujuk kamu. Berulang-ulang hatta wasala alfan, sampai istilahnya dalam gambaran yang diceritakan dalam buku-buku sejarah, hatta wasala alfan, sampai 1000 kali. Maksudnya apa? Supaya perempuan itu tidak bisa lepas dari dia. Jadi dia sudah tidak suka sama istrinya, tapi dia tidak mau lepas. Madorah, ya, idror. Dia sengaja mentalak, merujuk, mentalak, merujuk, mentalak, merujuk, belum selesai iddah dirujuk, jadi tidak bisa lepas istrinya. Untuk apa? Untuk menyakiti istrinya. Untuk apa? Untuk membuat istrinya menderita. Maka datanglah Islam. Di sini dijelaskan dalam ayat ini, at-talaqu marratan. Anda punya hak untuk mentalak istri Anda itu hanya 2 kali yang Anda bisa rujuk. Kalau sudah melewati batas 2 kali itu, talak yang ketiga itu sudah tidak ada rujuknya. Dan perempuan itu tidak halal untukmu kecuali kalau dia sudah menikah dengan yang lain, lalu kemudian bercerai dengan yang lain dan dia mau kembali kepadamu, maka engkau berhak untuk menikahinya dengan akad yang baru. Ini, bapak-bapak saudara, adalah bukti yang sangat kuat, sebagaimana yang disampaikan oleh khatib kita tadi. Islam itu datang untuk memuliakan kaum perempuan. Tapi makna memuliakan itu juga bukan memberi kebebasan semaunya, tidak. Ada batasan sesuai dengan fitrah. Maka di sini Allah Subhanahu wa taala sampaikan at-talaqu marratan, talak yang bisa dirujuk, ya, itu adalah 2 kali. Fa imsakum bima'rufin aw tasrihum bi ihsan. Jadi ini yang pertama adalah
yang dibicarakan oleh ayat ini, kalau kita bicara tentang hukum-hukum yang ada dalam ayat ini, pertama, ayat ini berbicara tentang at-talaqur raj'i, talak yang bisa dirujuk. Yang kedua, hukum yang ada di dalam ayat ini yang bisa kita ambil adalah fa imsakum bima'rufin aw tasrihum bi ihsan. Kalau berumah tangga itu, berumah tanggalah yang baik-baik. Kalau masih mau bersama, bima'ruf, hormati dia, perlakukan dia dengan baik, lindungi kehormatannya, berikan hak-haknya. Kalau sudah tidak mau lagi, tasrihum bi ihsan, lepas juga dengan cara yang baik. Jadi hukum yang kedua dari ayat ini yang bisa kita ambil dalam hubungan suami istri dan bahkan dalam hubungan sosial kita adalah hak dan kewajiban itu harus seimbang. Dan bahwa kita bergaul dengan orang lain, entah itu namanya bersahabat, entah itu namanya bertetangga, apalagi bersuami istri, prinsipnya adalah ma'ruf wa ihsan, dengan cara yang baik, dengan perilaku yang dapat dipertanggungjawabkan. Itu yang kedua. Lalu yang ketiga yang kita ambil dari ayat ini, ya, adalah apabila sudah, yang ketiga, wala yahillu lakum an ta'khudhu mimma ataitumuhunna syai'an illa ay yakhafa alla yuqima hududallah fa in khiftum alla yuqima hududallah fala junaha 'alaihima fima iftadat bih. Kemudian yang ketiga yang dapat kita ambil dari ayat ini adalah ada satu bentuk talak, ya, yang beralih dari laki-laki kepada perempuan. Asal daripada talak itu haknya berada pada laki-laki. Tapi kalau seorang perempuan entah karena, ya, fi kholqi zaujihi, mohon maaf ya, dari fisik suaminya dia tidak cocok, misalnya, ya mohon maaf ya, setelah berumah tangga beberapa waktu ternyata ada fisik suaminya yang tidak berkenan di istrinya, yang membuat istrinya itu selalu merendahkan suaminya, yang membuat istri itu merasa bahwa dia tidak bisa taat, dia terbebani dengan sesuatu yang buruk pada diri suaminya, fisiknya, fi khalqihi atau fi khuluqihi, yaitu akhlak suaminya. Ada akhlak dari suaminya itu yang tidak cocok dengan istrinya. Baik akhlak itu sesuatu perilaku atau sifat, ya, yang memang ibaratnya besar, ya. Misalnya suaminya itu suka berkata-kata kasar, misalnya, suka mengumpat, misalnya, atau bahkan sesuatu yang memang tidak cocok saja, ya, memang tidak cocok saja. Misalnya mohon maaf, suaminya itu malas sekali, ya, kerjanya tidur, habis subuh tidur aja, malas bekerja. Istrinya terbebani dengan dia melihat suaminya itu malas terus setiap hari, malas. Itu sudah menjadi akhlak suaminya. Maka, ya, kalau sang istri itu memang dia terbebani sehingga menyebabkannya tidak bisa menjadi istri yang baik karena satu fisik suaminya atau satu karakter suaminya yang sudah tidak bisa dia terima, maka saat seperti itu sang istri boleh, ya, untuk dia mengajukan talak. Dan, ya, pada saat dia mengajukan talak itu dia mengembalikan, ya, misalnya senilai mahar, ya, atau membayar jumlah tertentu, ya, untuk kemudian diberikan kepada suaminya. Itu yang disebut dengan al-khulu'. Al-khulu' itu adalah ada hak istri untuk meminta talak kepada hakim, ya, karena satu hal yang sudah tidak bisa dia terima. Pernah kejadian pada masa Nabi kita, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, ada perempuan yang datang kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam lalu mengatakan,
suami saya itu orang baik, saya tidak membicarakan agamanya, dia orang baik, tapi saya ini ada sesuatu yang saya tidak bisa terima, dan karena itu saya tidak mau jadi orang kufur. Kalau saya pertahankan bersuami istri sedangkan ada hal yang membuat saya kufur nikmat terus, membuat saya marah terus, membuat saya benci terus, saya tidak mau kufur ya Rasulullah. Kata Nabi, mau nggak kamu kembalikan kebun yang pernah kamu terima dari dia? Perempuan itu mengatakan, siap, saya kembalikan. Kata Rasul, engkau tertalak dari dia. Itu namanya khulu. Itu hukum yang ketiga yang ada di dalam ayat ini. Jadi kalau khulu itu bapak-bapak, saudara-saudara, memang sesuatu yang agama berikan kepada kaum perempuan sebagai satu bentuk perlindungan juga untuk mereka, sebagai satu bentuk solusi ketika sang perempuan itu merasakan laki-lakinya ini misalnya mohon maaf tidak bisa diperbaiki dalam hal tertentu, atau ada hal yang memang mengganjal dan tidak bisa selesai dalam dirinya. Ya, dalam titik seperti itu, maka dalam ayat ini fala junaha alaihima fi maftadat bihi, maka tidak berdosa ya fima iftadat bihi, dengan bayaran atau tebusan yang dibayar oleh sang istri. Nah, jadi ini 3 hukum yang ada dalam ayat ini, dan 3 hukum ini ditutup oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan firman-Nya, tilka hududullah fala ta'taduha. Itu hukum-hukum Allah adalah ibarat batas, ibarat garis pembatas, demarkasi, jangan dilompati, jangan dilanggar, jangan dikhianati, pedomani itu. Jadi yang pertama adalah bahwa talak itu dibolehkan pada situasi yang memang istilahnya solusi terakhir, dan itu hanya 2 kali baru boleh rujuk sang suami dalam masa iddah. Kalau misalnya baru 1 kali talak tapi kemudian iddahnya lewat, ya akad baru, ya akad baru. Kemudian setelah selesai akad, ya dengan akad dan mahar yang baru kalau sudah lewat iddahnya, ya. Nah kemudian talak lagi, begitu masih dalam masa iddah boleh rujuk. Kalau iddah yang kedua ini juga kelewatan, ya harus bikin akad lagi dengan mahar yang baru lagi, ya. Jadi kalau istri itu walaupun dalam talak 1 atau talak 2, ketika sudah selesai iddahnya, maka dia itu adalah bainatun, ya, bainunatan sugro. Dia itu boleh dengan laki-laki kembali, tapi harus dengan akad dan mahar yang baru. Sama dengan yang khulu tadi, ya. Yang khulu kalau atas permintaan istri itu, ya hukum yang ketiga tadi, kalau sang suami masih mau, ya, misalnya ada fisiknya kemudian bisa diperbaiki, lalu istrinya mau lagi misalnya, ya, atau akhlaknya yang semula istrinya sudah tidak suka, ternyata dia bisa merubah diri, malas tidur habis subuh bertahun-tahun sampai capek istrinya, akhirnya minta khulu misalnya. Begitu khulu pisah, tiba-tiba sang suami berubah. Nah khulu itu juga termasuk talak bainunatan sugro. Kalau mau kembali walaupun baru sekali, ya, tapi dia tetap harus dengan akad dan mahar yang baru. Nah kalau sudah talak 3 tadi kita jelaskan, maka yang perempuan harus menikah dengan yang lain dulu, ya, lalu kemudian dia berpisah, dan barulah kalau memang mau menjadi suami istri lagi, boleh dia kembali kepada suami yang pertama itu. Bapak-bapak, saudara-saudara, itu 3 hukum yang ada dalam ayat ini. Ada juga hal yang kita ambil, ya, dari ayat ini yang menurut saya pantas untuk bisa kita renungkan, ya, dan kita gunakan untuk menyikapi adat istiadat yang kita miliki hari ini.
Setiap masyarakat itu punya adat istiadat. Setiap kelompok masyarakat dimanapun itu punya kebiasaan-kebiasaan. Kebiasaan itu biasanya terbentuk oleh pengalaman dari masa tertentu. Dulu ketika orang tua kita membangun masyarakat, maka terciptalah nilai-nilai di antara mereka, kebiasaan-kebiasaan. Terus ke generasi berikutnya semakin kuat kebiasaan itu, terus akhirnya semakin kuat, itulah menjadi al-adah, itulah menjadi budaya dan adat. Nah, di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa ta'ala mengajarkan kita bagaimana menyikapi budaya dan adat. Dulu pada zaman jahiliyah itu ada budaya dan adat mentalak semau-maunya. Maka ketika datang Islam, ya, adat dan budaya ini kemudian disesuaikan, diatur oleh Islam. Prinsipnya bisa diterima, karena talak itu adalah sesuatu yang memang harus dibuka sebagai solusi terakhir. Tetapi memudaratkan kaum perempuannya itu, ya, itu kemudian dihilangkan oleh agama Islam. Nah, pelajaran dari ayat ini adalah bahwa adat, kebiasaan yang kita terima itu harus disesuaikan, ya, dengan syariat dan dengan tuntunan agama. Karena itu, kalau misalnya saya sebagai orang Sasak, kita ini misalnya yang di Lombok, atau misalnya ada yang dari Sumbawa, dari suku Samawa, atau ada dari Bojo, suku Bima, kita hormati adat yang ada. Karena memang adat itu adalah buah dari renungan, dari kebiasaan interaksi. Kita hormati, tetapi kita juga harus, ya, melihat kemudaratan dan kemaslahatan, khususnya untuk masa sekarang dan juga untuk masa yang akan datang. Satu. Yang kedua, kita letakkan adat dan budaya itu pada timbangan syariat. Apakah syariat kita yang kita pertanggungjawabkan kelak di depan Allah Subhanahu wa ta'ala itu memang bersesuaian dengan adat tersebut? Dua. Yang ketiga, kita lihat hukum yang berlaku, karena sekarang kita bukan hanya sebagai satu masyarakat yang punya adat, tapi kita sekarang adalah bagian dari masyarakat, negara, warga negara Republik Indonesia yang punya tatanan hukum yang harus dilaksanakan. Jadi kita lihat tiga hal itu, ya. Pertama, dari kesesuaian dan kemaslahatan dan kemudaratan hari ini dan masa yang akan datang. Yang kedua, dilihat dari kesesuaiannya terhadap hukum agama. Dan yang ketiga, dilihat dari kesesuaiannya terhadap undang-undang dan peraturan yang mengatur kita sebagai warga negara. Nah, ada hal yang terkait dengan ini, ya, yang kebetulan juga 1-2 hari yang lalu itu saya sampaikan pandangan saya secara sederhana, ya, melalui akun media sosial saya terkait dengan salah satu bagian, ya, saya katakan bagian dari adat pernikahan di dalam suku Sasak. Apa bagian yang saya maksudkan? Bagian yang saya maksudkan itu adalah memaling atau tepelahi. Saya sampaikan di dalam pandangan saya, ya, khusus, ya, terkait dengan memaling atau tepelahi ini, bahwa kalau kita lihat, ya, kalau kita lihat bagian ini sangat sering, ya, sangat sering
membawa kemudaratan, sangat sering, bahkan menjadi pintu bagi, mohon maaf ada istilahnya, merarik kode, jadi pintu untuk kemudian pernikahan di bawah umur yang menurut undang-undang itu kriminal, bisa dipidanakan. Jadi sudah terlalu banyak kemudaratan. Mungkin awalnya ada maksud yang baik, tapi sekarang ini sudah jadi pintu kemudaratan yang sangat banyak. Dan ketika terjadi kemudaratan itu tidak ada yang bisa menindak. Paling hanya itu penyimpangan, tapi tidak bisa ditindak. Akhirnya apa? Yang perempuan putus sekolah. Kemudian tercipta rumah tangga yang antara laki-laki dan perempuannya tidak ada kematangan. Itu kemudian bahkan seringkali menyebabkan, mohon maaf, terjadi kematian ya ketika melahirkan itu tinggi sekali. Jadi salah satu sebab mengapa angka harapan hidup di NTB ini rendah dibandingkan dengan daerah-daerah lain adalah karena tingkat kematian bayi itu sangat tinggi. Kenapa tingkat kematian bayi itu tinggi? Salah satu sebabnya adalah karena ibu yang melahirkan itu masih terlalu muda usianya. Kenapa dia bisa muda? Ya karena dia nikah muda. Kenapa dia nikah muda? Karena ada jalan. Ada jalan yang walaupun kita katakan itu adalah penyimpangan, tetapi itu digunakan dan terjadi di mana-mana ya. Sehingga kalau dalam pandangan saya jauh lebih banyak mudaratnya pintu yang namanya pintu memaling, pintu tepelai itu. Dan bapak-bapak, saudara-saudara, sebenarnya budaya kita itu kan menyediakan pintu lain yang justru itulah yang cocok, itulah yang sesuai dengan agama, itulah yang sesuai dengan hukum, yang namanya pintu ngendeng belako, minta baik-baik. Itu sesuai dengan agama karena Nabi SAW mengatakan, idza ja'akum man tardawna dinahu wa khuluquhu fazawwijuhu. Kalau ada laki-laki datang kepadamu, wahai orang tua perempuan, jadi Nabi mengatakan datang, laki-laki itu datang, bukan mencuri, datang. Idza ja'akum man tardawna dinahu wa khuluquhu. Kalau datang kepadamu ya laki-laki atau orang tuanya yang kau redoi agamanya dan akhlaknya, untuk meminta anakmu, fazawwijuh, maka nikahkan. Dan dalam adat kita kan ada itu pintunya, pintu belako, ngendeng. Kalau ada misalnya ungkapan, munte endeng ya kurang gengsi, marah angku mendeng manuk katanya. Kalau saya justru sebaliknya, yang dicuri itu barang. Kalau manusia tidak dicuri, manusia itu diminta baik-baik. Benar enggak? Kan yang dicuri itu sapi, yang dicuri itu kambing, betul enggak? Yang dicuri itu ayam, yang dicuri itulah barang. Kalau kita ingin anak-anak kita, gadis-gadis Lombok ini dihargai, dimuliakan, justru bukan dengan memperlakukannya seakan-akan seperti barang yang mudah dicuri, diambil, diminta baik-baik sesuai tuntunan agama. Kalau kita lihat dari sisi peraturan yang ada juga, ya memang begitu. Jadi kalau kita misalnya hari ini melihat ya banyak sekali peristiwa-peristiwa. Kemarin ada peristiwa yang viral, anak kecil itu ya masih di bawah 19 tahun, di bawah umur yang dibolehkan oleh undang-undang pernikahan, undang-undang perkawinan tuh. Laki 19, perempuan 19, ini satu 17, perempuannya 15. Akhirnya ribut.
kemudian terlihat perempuan itu sangat tidak dewasa, aneh, kita menjadi bahan tertawaan. Mana tuan guru, mana tuan guru, mana tokoh-tokoh adat kita, mana? Kalau memang nyata-nyata ini pintu sudah membawa demikian banyak kemudaratan, membuat merarik kode, bahkan pun yang dewasa, ya, yang dewasa itu banyak sekali kejadian. Katakanlah ya, bahwa laki-laki dan perempuannya memang saling kenal, tapi yang perempuannya masih mau sekolah, lalu tiba-tiba dengan muslihat tertentu dia dibawa, diambil ke keluarga yang laki-laki, lalu yang laki-laki memberitahu kepada keluarga perempuan, anakmu sudah saya merari, sudah saya ambil, tinggal tunggu lamaran, nanti kita bicarakan berapa mas kawinnya. Kasihan yang perempuan itu, dia memang kenal sama laki, tapi dia belum mau kawin, belum mau menikah, dia masih mau sekolah, tapi dia diletakkan pada posisi dia sudah tidak bisa apa-apa lagi. Kalau dia mengatakan tidak, dipulangkan ke orang tuanya, semua masyarakat akan mengatakan, pengantin burung. Malu yang perempuan ini. Apa itu yang kita mau? Apa itu yang kita mau? Mau kita, anak perempuan kita diperlakukan seperti itu? Mau bapak-bapak yang punya anak perempuan sedang sekolah rajin, tiba-tiba dia diambil, dia masih mau sekolah, tapi dalam kondisi yang dia susah, mau pulang dia sudah malu karena sudah tersebar. Mau kita begitu? Kalau saya tidak mau. Saya mau kita ini orang Sasak dikenal. Kalau mau laki-lakinya dikenal dengan wanen, bukan wanennya di situ. Wanenmu adalah bangun daerahmu baik-baik, bukan dengan menculik anak orang. Wanenmu adalah ayo inovasi, ayo jadi anak-anak muda yang berprestasi. Jangan dengan memanfaatkan satu pintu dalam adat dan budaya untuk merusak masa depan anak orang. Jangan. Ini sudah waktunya wayana, ayo. Mungkin hikmah dari yang kemarin itu supaya kita mikir, dan ini bukan berarti bahwa kita meremehkan adat dan budaya, tidak, karena adat dan budaya kita sendiri punya pintu yang bukan namanya memaling atau tepelai, itu ada belakuk bagus-bagus, ngendeng bagus-bagus, pakai itu. Justru wanennya laki-laki itu kalau dia berani datang kepada keluarga perempuan itu dan mengatakan, aku nih, saya nih, bismillah, saya berniat untuk menikahi putri Anda, itu wanen. Jangan dibolak-balik. Kok orang mencuri dibilang wanen? Sejak kapan mencuri itu namanya wanen? Sejak kapan mencuri wanen? Ada. Ini bukan merendahkan budaya, justru ini memuliakan budaya kita. Tapi kan memaling itu memang sudah dari dulu. Nih bapak-bapak, tidak semua ya yang sudah kita terima itu kita amalkan sekarang. Ada bagian-bagian dari budaya kita bahkan yang sudah kita tinggalkan karena memang ada kemaslahatan lain, dan tidak ada orang mengatakan karena itu bahwa kita tidak hormat kepada budaya. Contoh, ada orang Sasak, kita ini, kita punya warige, kalender Sasak ya, kan punya kita itu warige, kalender Rowot itu dibagi jadi 30 huku itu ya, masing-masing huku 30 hari. Dari situlah zaman dulu orang tua kita kalau mulai cocok tanam, dia lihat hitungan kalender Rowot itu cocok enggak, kan ada rasi bintang ya, saya lupa nama rasinya dulu, pernah kita bahas dulu itu waktu kebetulan saya berkhidmat jadi gubernur. Orang dulu bagian adat Sasak itu dia tidak bercocok tanam kecuali dia lihat kalender Rowot itu cocok enggak mulai nanam padi sekarang, cocok enggak mulai usaha. Tapi kalau sekarang ada enggak orang pakai kalender Rowot? Enggak ada. Petani-petani kita tidak ada yang pakai kalender Rowot, semua mengikuti kata penyuluh. Benar enggak? Semua mengikuti kata penyuluh.
Kenapa? Bukan berarti meremehkan budaya, tetapi kata penyuluh itulah yang lebih sesuai dengan kemaslahatan dan ilmu pengetahuan kita. Karena dia lebih canggih, dia sudah bisa, istilahnya kalau Kementerian Pertanian itu melalui penyuluhnya misalnya memberikan saran penanaman musim tanam ini mulai tanggal sekian, mulai bulan sekian, itu berdasarkan ilmu. Kan sekarang ini ada namanya global, apa namanya, climate change, perubahan situasi. Nah, yang bisa melihat, memprediksi itu orang-orang yang berilmu. Maka petani-petani kita sekarang tidak ada yang mengikuti kalender robot, walaupun itu budaya kita. Semua petani kita ikut penyuluh, kelompok tani itu ikut penyuluh. Apakah itu berarti meninggalkan adat? Tidak. Ada masanya itu. Nah, sudah selesai. Nih sekarang ada cara yang lebih sesuai dengan kemaslahatan, lebih sesuai dengan ilmu pengetahuan, itu kita ikuti. Jadi sebenarnya meninggalkan satu bagian dari adat itu selama ini sudah kita lakukan berdasarkan pertimbangan kemaslahatan. Masih ada enggak kalender Warige itu, kalender Rawak masih, tapi jadi souvenir kan ada tuh. Kita lihat di toko-toko souvenir, turis-turis kalau dia mau bawa kenangan dari Lombok, dia bawa itu souvenir. Jadi tetap masih ada, tapi dalam bentuk yang bukan diamalkan, tapi menjadi bagian dari cerita kesejarahan. Gendang belik, oh gendang belik kan? Gendang belik itu dulu tidak boleh dipukul sembarangan, hanya di peristiwa adat. Sekarang gendang belik buat apa? Buat nyambut turis, atraksi, seni, nggak masalah. Jadi banyak sekali adat-adat kita, entah ada yang dimodifikasi untuk menyesuaikan dengan keadaan zaman seperti gendang belik, termasuk misalnya kalau prosesi pernikahan itu ada namanya nyongkolan. Yang namanya nyongkolan itu seperti dalam adat lekak lampak itu nyongkolan. Sekarang orang naik mobil nyongkolan. Kalau misalnya laki yang dari Lombok Barat, perempuannya dari Lombok Timur, mau jalan? Enggak. Naik mobil, naik motor. Ada adat yang disesuaikan, dimodifikasi. Jangan kita beradat tapi menyusahkan diri sendiri. Makanya nyongkolan pakai mobil orang. Penggunaan gendang belik juga termasuk. Kalau dulu hanya peristiwa adat, kalau sekarang turis datang, supaya ada hasilnya. Jadi turisnya senang, yang pukul gendang beliknya dapat uang, nggak masalah. Itu adat yang menguntungkan, bagus. Maka dimodifikasi. Tapi ada adat juga yang memang ditinggalkan. Ya. Karena apa? Karena datang ilmu dan teknologi yang lebih sesuai dengan kepentingan kita masyarakat, termasuk yang saya sampaikan tadi seperti Warige itu, kalender robot itu tidak ada orang pakai, semua mengikuti kata penyuluh kalau mau bercocok tanam hari. Dan juga ada adat yang memang harus kita parkir, udah. Ya. Kenapa? Karena mudaratnya jauh lebih besar daripada maslahatnya. Salah satu diantaranya menurut saya adalah memaling itu mudaratnya jauh lebih besar daripada maslahatnya. Kalau mau dicari-cari maslahatnya ya bisa, oh ada yang gagah si mama no, ya memang. Kalau anda mau bergagah-gagahan, namanya juga nyari-nyari. Tapi kalau pakai hati kita lihat, coba kita lihat pakai hati. Letakkan diri kita ini pada posisi misalnya keluarga perempuan atau perempuan itu sendiri. Dikasih pilihan, kamu mau diminta baik-baik atau diculik? Pasti maunya diminta baik-baik. Orang yang sehat ya, pasti mau minta yang baik-baik. Ya termasuk, mohon maaf, kita kan kalau menikah misalnya sama orang yang bukan dari Sasak, misalnya saya laki-laki, saya mau menikahi orang yang bukan dari Lombok, apakah saya culik? Tidak mungkin diculik. Ada yang nyulik, misalnya menikah sama
orang Sumatera, orang Padang, terus diculik anak orang Padang, bisa dikejar sama sekampung orang, bisa diadukan ke polisi, ya. Tapi tanpa diculik pun kemudian tidak ada yang mengatakan oh berarti kurang sempurna adatnya, tidak ada. Tidak ada. Apa yang ingin saya sampaikan? Memaling, mengambil anak orang itu bukan inti dari prosesi pernikahan. Itu hanya satu bagian yang bukan pokok, yang karena justru kemudaratannya jauh lebih banyak hari ini, yuk kita tinggalkan. Mari kita baik-baik. Jadi gentleman itu dibaik-baik itu bukan dengan menculik anak orang. Banyak masalahnya. Kan tidak sedikit begitu diculik ternyata nggak sesuai apa mahar, ya, akhirnya ribut, berantem, dendam, yang laki sama perempuan, yang perempuan sama laki, keluarga. Banyak terjadi. Jadi saudara-saudara sekalian, cara kita memuliakan adat kita adalah ya dengan menghadirkan bentuk kita beradat dan berbudaya yang terhormat, yang sesuai dengan tuntunan agama, yang sesuai dengan undang-undang yang ada, yang sesuai dengan kemaslahatan zaman. Kan tidak mau juga kita, mohon maaf, begitu kita keluar kemana-mana terus dari mana, dari Lombok, anak penculik ya, nggak mau kita begitu. Dulu gimana bapak ibunya dicuri dulu, nggak enak itu. Mau kita jelaskan panjang lebar orang nggak ngerti yang namanya mencuri itu mencuri. Mau kita bikin filsafat begini nggak ngerti orang hari ini. Jangan bikin orang bingung dengan sesuatu yang kita bikin sendiri. Ayo cukupkan, nggak usah, supaya tidak terjadi pernikahan dini, supaya tidak terjadi tingkat kematian bayi yang tinggi. Anak tuh kan merarik kode, anak itu masih anak dipaksa jadi ibu, bayangkan. Kan anak itu kalau masih 16 tahun dia masih anak, dipaksa jadi ibu, itu melanggar sunatullah. Jangankan dia mau mendidik yang di perutnya yang lahir, dia didik dirinya sendiri saja belum bisa. Dan memang mau ngurus dirinya, apalagi suruh ngurus anak. Akhirnya apa? Diserahkanlah anaknya dia kepada neneknya. Neneknya punya tugas yang lain macam-macam, akhirnya nggak keruan, akhirnya nggak jelas. Di situ terjadi tadhi'ul huquq, tersia-siakannya hak dan kewajiban. Nah, jadi kalau saya pernah menyampaikan dan kita bisa ambil dari ayat ini ya, at-talaqu marratan. Yang kita ambil adalah bahwa adat itu harus diletakkan pada timbangan kemaslahatan, timbangan agama, timbangan aturan yang ada yang berlaku. Maka kalau ada bagian dari budaya kita yang nyata-nyata terlalu banyak memudaratkan, ya, termasuk yang namanya pelai, memaling, ya sudah nggak usah kita begitu. Insya Allah tidak kurang kesasakan kita tanpa memaling. Insya Allah tidak berkurang wanen sida gagahmu sebagai pemuda sasak dengan tanpa melakukan hal seperti itu. Mari baik-baik sebagaimana pesan dari Nabi kita, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, supaya juga ke depan ya kita sebagai suku bangsa Sasak ini tidak terbebani dengan hal-hal yang kemudian akan membangun persepsi yang negatif, citra yang tidak baik, omongan-omongan. Yuk kita luruskan dan kita rapikan. Wallahu a'lam bishawab. Terakhir kita baca Fatihah untuk jemaah haji kita. Mudah-mudahan nanti hari Kamis mereka wukuf. Insya Allah hari Jumat itu hari Idul Adha. Ya, jadi kita bacakan suratul Fatihah. Semua sudah ada di Saudi sekarang. Ada yang di Mekah, sebagian masih ada di Madinah, mungkin akan mau ke Mekah. Kita doakan semoga semua jemaah haji kita yang dari NTB, Indonesia, dan seluruh hamba Allah yang ada di tanah suci, Allah Ta'ala mudahkan haji mereka. Dan kita semua yang ada yang tidak bisa melaksanakan haji tahun ini, mudah-mudahan ditakdirkan oleh Allah Ta'ala
bisa menunaikan ibadah haji pada masa-masa yang akan datang. Ala hadhihi niyah wa ala kulli niyatin shalihah wa ila hadratin nabi. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Sekaligus pesan, yang mampu berkorban, berkorbanlah, ya. Kalau misalnya punya bersuami istri, punya anak, berapapun anaknya, berapapun besar keluarganya, dalam tuntunan Islam dimungkinkan untuk kurban 1 ekor kambing untuk 1 keluarga, itu bisa, ya. Jadi dimungkinkan, silakan. Tidak harus misalnya setiap orang 1 kambing, tidak. Jadi 1 kambing untuk 1 keluarga itu juga yujzi'u, ya, sah, sempurna dan baik. Wallahu a'lam bishawab. Lewat jamnya, cukup? Baik. Tidak ada yang bertanya-tanya ya, sudah cukup ya. Ya. 1 saja terakhir, silakan. Nanya tentang apa nih? Betul. Cik. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Berangkat dari kajian kita pada siang hari ini, yang dimana kan tolak yang dapat dirujuk itu 2 kali. Nah, apabila pasangan suami istri sudah talak 3 kali, kemudian dia ingin untuk kembali, maka mantan istrinya itu harus dinikahi oleh orang lain. Nah, di suku Sasak kan kita mendengar ada istilah namanya becina buta. Di becina buta yang dimana laki-laki itu membayar seseorang untuk menikahi mantan istrinya dengan perjanjian dia tidak boleh menggaulinya, kemudian nanti setelah dinikahi diceraikan kembali supaya dia dapat menikahi kembali mantan istrinya itu yang sudah ditalak 3 kali. Nah, bagaimana pandangan pelungguh tentang perbuatan tersebut? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, itu akad yang dosa, ya. Dan kalau kemudian yang menikahi bekas istrinya itu tidak mau melaksanakan apa yang disepakati, ya dia berpegang pada dia sudah bersuami istri, ya tidak masalah, ya. Jadi dari akadnya itu akad yang dosa, itu yang disebut kalau tidak salah al-muhallil, ya, sengaja pura-pura jadi suami, ya, untuk menghalalkan, ya itu dosa. Kalau kemudian dia menceraikan, ya, ini laki-laki, dia menceraikan istrinya supaya istrinya bisa kembali kepada suaminya, itu urusan dia. Tapi akadnya itu adalah akad yang mengandung dosa, ya, mengandung dosa. Dan kalau yang menikah dengan bekas istrinya itu tidak mau menceraikan, ya sudah, berarti dia selamanya tetap menjadi tidak berlaku perjanjian itu, tidak berlaku karena sepanjang dia sudah ijab kabul antara laki-laki dengan perempuan, ya berarti dia suami istri yang sah. Begitu yang istilahnya yang bayar itu datang kepada laki-laki, ayo kan janjinya nggak boleh digauli apa, terus yang laki mengatakan enggak kok, saya kan sudah sah, ya sudah selesai, ya, tidak apa yang diperjanjikan itu ya tidak bisa dipaksakan untuk dilaksanakan kalau yang menikah itu memilih untuk tetap, ya, jadi itu perjanjian yang beresiko dan juga penuh dengan penyimpangan, ya, kepada tuntunan agama. Kenapa itu ada penyimpangan? Ya karena sebenarnya kan dia tidak boleh, lalu dia mau bermuslihat, ya, dia membayar orang, ya. Jadi prosesnya adalah proses yang jauh dari apa yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang laki-laki yang menikah itu dia tidak terikat dengan perjanjian itu. Yang sepanjang dia sudah berijab kabul, ya, menikahi, itu istrinya yang sah. Bahwa kemudian kalau dia mau ceraikan, ya itu urusannya dia, tetapi tidak ada yang bisa memaksa dia untuk menceraikan istrinya kalau dia sudah menikah. Nah, ini bagian dari apa namanya tadi, Cina buta. Ya, nggak usah bawa-bawa kata Cina lah, kamu tidak ada urusannya orang Cina di sini.
Oh, dia yang bikin-bikin kok dibilang Cina buta. Nah, jadi ini satu praktek yang sebenarnya sangat tidak sesuai dengan tuntunan agama ya. Jadi karena itu begini ya, yang namanya tolak itu hazluha jiddun, main-mainnya itu jadi beneran ya. Jadi jangan dijadikan permainan ya, supaya tidak menyesal ya. Jadi karena itu panjang dalam pembahasan di surah Al-Baqarah dan di surah-surah yang lain tentang hukum-hukum talak, supaya apa? Hati-hati. Wallahu a'lam bishawab. Makasih. Cukup ya? Satu lagi. Dorongannya yaitu wala yahillu lakum an ta'khudhu mimma ataytumuhunna syai'an. Yang tanyakan Mukarram Pak Dokter, wawu yang ada pada wala, kemudian kata syai'an. Nah, syai'an ini kan maf'ul mutlak ya, apakah dia maknanya kepada mahar atau khulu seperti tadi? Itu Mukarram, satu aja ya. Jadi wawu itu jelas lil ataf ya, wala yahillu lakum at-talaqu marratan wa imsakum bima'rufin aw tasrihum bi ihsan wala yahillu lakum an ta'khudhu mimma ataytumuhunna syai'an illa ay yakhafa alla yuqima hududallah. Ini semua ya, semua yang diwawukan ya, ada di sini fa ya, misalnya kalau fa imsakum bima'rufin aw tasrihum, fa-nya kan litakib ya. Fa'li ta'kib itu menunjukkan ketika dua itu sudah selesai, maka yang berikutnya hukumnya beda ya. Maka fa'imsakum bima'ruf atau tasrihum biihsan, kalau sudah masuk yang ketiga maka tidak bisa lagi, beda lagi, bukan lagi masuk pada hukum at-talaqu marratan, udah nggak bisa rujuk lagi. Nah, fa itu li ta'kib menunjukkan bahwa ada yang setelah selesai daripada yang tiga. Nah, kemudian rangkaian berikutnya ini menjelaskan tentang varian hukum ya, terkait dengan talak. Salah satu varian hukumnya adalah yang disebut dengan khulu yang disampaikan tadi. Jadi ini hukum baru ya, bukan bukan merupakan penjelasan daripada yang sebelumnya ya. Karena hukum yang baru, maka al-wawu itu taqtadi al-mughayyarah, dia beda sama yang sebelumnya ya. Kalau misalnya ja'a Zaidun wa Amrun, datang Zaid dan Amr. Siapa Amr? Ya, Amr itu beda sama yang Zaid. Zaid itu satu orang, Amr juga satu orang, maka dipakai kata wawu. Nah, di sini kembali kepada makna itu, bahwa yang disebut setelah wawu ini adalah hukum yang baru yang beda ya. Kalau yang sebelumnya itu berbicara tentang batasan tolak rujuk 2 kali, lalu yang ketiganya itu sudah tidak bisa rujuk lagi, maka ini bicara tentang bentuk talak yang beda yang namanya khulu, yaitu atas permintaan istri. Nah, kemudian di sini dijelaskan yang berkaitan dengan khulu itu. Yang berkaitan dengan khulu adalah apabila sang istri itu sepakat ya untuk mengembalikan, maka dia bisa mendapatkan khulunya itu ya, dan dia tertalak oleh hakim yang memberikan itu. Nah, syai'an di sini karena ini sedang bicara tentang hukum suami istri dan hukum cerai serta talak, itu kembali kepada mahar yang pernah diberikan oleh suami kepada istri, atau kembali kepada sesuatu yang disepakati ya. Jadi iftidak atau yang dibayarkan oleh istri itu ya bergantung kesepakatan dengan suami ya. Apakah kesepakatannya, misalnya suami mengatakan iyalah saya minta supaya mahar saya dikembalikan misalnya, atau suami mengatakan oke, saya terima, oke, saya nggak apa-apa, tapi saya minta dia mengembalikan mahar dan misalnya ya ada jumlah tertentu yang dia sebutkan yang memang istrinya itu mampu setuju ya, silahkan. Jadi ini memang dipegang oleh istri ya, tapi dengan syarat dia mengembalikan apa yang dia terima dari suaminya ketika dia menikah dulu. Wallahu a'lam bishawab. Cukup Pak? Satu lagi terakhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
berkenaan dengan materi pengajian pada siang hari ini, yaitu tentang talak. Ada seorang wanita yang ditalak sama suaminya dalam keadaan suci. Kemudian setelah 3 bulan berlalu, dia nikah sama laki-laki lain. Kemudian pas baru dinikahin, ternyata wanita ini selama 3 bulan tidak pernah haid, karena sebelum dinikahin pun sama suaminya wanita ini sudah suntik KB. Jadi apa yang kita harus lakukan, karena wanita ini belum pernah haid selama 3 bulan? Apakah itu berlaku kepada seperti wanita hukum Imratul Ais atau gimana? Mohon penjelasannya Pak Dokter. Ada seorang wanita yang ditalak sama suaminya dalam keadaan suci. Nah, setelah 3 bulan berlalu, wanita ini nikah lagi sama orang lain. Nah, pas mau dinikahin sama pada malam itu, maka ternyata ditanya sudah berlalu masa idahnya, sudah katanya, sudah 3 bulan lebih bahkan katanya. Ternyata selama 3 bulan itu dia tidak pernah haid, tidak berlaku kuruk gitu, tidak pernah haid selama 3 bulan, karena wanita ini sebelum dinikahkan pun sama suami, sebelum ditalak oleh suaminya yang pertama, dia sudah suntik KB. Jadi dia pernah haid selama 3 bulan. Jadi apa yang berlaku? Oh, jadi sudah tidak pernah haid gitu? Tidak pernah. Ya, dia berarti fi hukmil aisah. Dia seperti hukum yaitu ya'isna minal mahid. Jadi salah satu asyur. Berarti kalau itu boleh nikah berarti? Iya, salah satu asyur kan, karena dia sudah tidak pernah haid kan? Ya sudah. Jadi dia berarti nikah iddahnya itu adalah, kalau dalam mazhab Syafi'i itu salah satu asyur, sama seperti yang tidak pernah sama sekali haid. Yang tidak pernah sama sekali haid atau yang sudah putus haidnya itu iddahnya 3 bulan kalau mazhab kita. Kalau Hanafi 1 tahun. Jadi kalau sudah selesai ya boleh dia. Nah, boleh. Begitu aja kan, tidak ada masalah, itu saja kan. Artinya setelah 3 bulan itu dia boleh menikah, enggak begitu ya? Iya. Jadi yang yang sama sekali tidak pernah haid atau yang sudah putus haidnya, ya berarti dia masuk kepada faiddatuhunna salah satu asyur. Jadi iddahnya itu adalah 3 bulan. Ada yang lain cukup? Kalau ya, panjang urusannya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ampura Agung Al-Mukarram, seberapa kuat perda di Lombok Barat ataupun moto yang disampaikan oleh Lombok Barat, bahwa di Lombok Barat ini kita kenal dengan gerakan anti merari kode itu sejak tahun 2017. Tetapi realitas di lapangan, banyak kadus-kadus ataupun tokoh agama di lingkungan masyarakat itu justru mengizinkan warganya untuk nikah di bawah usia 19 tahun. Nah, sehingga kita kesulitan di kantor KUA itu, kesulitan. Satu sisi juga tetap kita ikuti perundang-undangan minimal 19 tahun cowok cewek, tapi sisi lain juga banyak juga kadus-kadusnya yang mengizinkan warganya untuk menikah pada usia di bawah 19 tahun. Ujung-ujungnya mereka nanti tajdidun nikah tajdid kembali nih. Jadi mereka mengatakan lagi di kantor KUA yang tadi awalnya nikah siri, nikah di bawah tangan. Jadi mohon penjelasan Tuan Guru. Jazakallahu khair. Syukran katsiran. Memang urusan ini harus semua bekerja sama ya. Jadi mohon maaf lah ya, kadus, kades semua harus sadar ya, bahwa anak-anak perempuan kita itu harus kita lindungi baik-baik ya. Ikuti saja peraturan dan undang-undang yang ada. Kan kalau kita mengikuti peraturan dan undang-undang selamat ya. Kalau Darul Ifta Mesir itu sudah nyata mengatakan yang muktamad pada masa kita sekarang adalah, dan lebih sesuai dengan syariat adalah, sesuaikan dengan peraturan yang ada di negara kita. Jadi usia pernikahan yang sudah ditetapkan itu kita ikuti, insya Allah tidak ada mudaratnya.
Jadi justru kalau itu dilanggar akan membuka pintu kemudaratan dan pintu fitnah. Jadi perlu orang tua ya, kemudian kita semua lah ya, tokoh-tokoh ini yang mengaku tokoh-tokoh, ayolah kalau kita memang tokoh, yuk kita bertanggung jawab ya. Jangan kita anggap sepele masalah ini, dan jangan justru kita mencari jalan untuk bisa mengakali. Jangan ya. Kita ini punya tanggung jawab untuk menjaga dan memastikan masa depan anak-anak kita. Kasihan ya, terlalu banyak anak-anak kita putus sekolah yang rusak masa depannya hanya karena adat dan budaya yang disalahgunakan ini. Wallahu a'lam bishawab. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu wasallam ala sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi alhamdulillahi rabbil alamin.